Selamat berjumpa kembali dalam Jisuken hari ini, tepatnya hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, tepat pukul 9.00 sampai dengan 9.0959 ya. Jadi ini adalah rangkuman ya, mulai tahun 2008 sampai 2021 review ya. Jadi mulai tanggal 24 Desember 2008 itu yang pertama ya, modus yang pertama. Modus itu adalah nilai yang paling sering muncul kalau di googling ya. Jadi modusnya itu selalu berulang-ulang terus ya. Itu Ketabangkali nomor 3 Surabaya SHM 328. Kalau di googling di putusan Mahkamah Agung ya, itu bisa dilihat ya. SHM-nya itu miliknya Rois Muljanto tapi digugat sama Mulyanto ya. Yang digugat siapa? Bank Permata yang digugat ya. Ya agak-agak unik aja ya. Kalau bahasanya Tam itu orangnya itu unik ya. Kalau menurut saya wong itu salah bro, gak ada. Masa yang ngasih fasilitas dealer financing terus digugat lah, gak mungkin toh ya. Di situ ya akhirnya kalah juga. Justru malah terlihat semuanya sertifikatnya Mulyanto itu kelihatan semuanya di sana ya. Dan kalau saya ketemuan sama Polsek Genteng ya, saya tinggal tunjukkan aja loh, ini kan katanya negara hukum ya, katanya Polsek Genteng gitu, negara hukum. Kalau menurut saya bukan negara hukum tapi hukum negara yang berjalan ya, bukan hukum alam. Artinya hukum negara yang berjalan itu kita harus tunduk pada putusan Mahkamah Agung ya. Yang di situ. Kemudian yang nomor 2 itu terjadi di 2013 ya. Tanggal dan bulannya itu saya lupa ya. Cuman kejadiannya di 2013 ya. Itu di Profesor Supomo SH1 nomor 47 Surabaya. Itu pencurian Fortuner putih punyanya Mulyanto ya. Itu setelah saya laporkan ke Polsek Gayungan ya. Kemudian saya tanyakan sampai sekarang, cari ini kok. Ya isiku permainannya dari dulu seperti itu ya. Jadi dicuri sendiri kemudian diklaimkan asuransi ya. Modelnya seperti itu. Makanya kan saya urus melalui Polsek Gayungan, nggak ada kabarnya sampai sekarang. Ke Polda pada saat itu saya juga lapor, juga nggak ada kabarnya. Ya wis ditutup sendiri sama Mulyanto. Ya, nomor 3 15 Desember 2015 ya, kejadiannya di Profesor Supomo SH1 nomor 55 Surabaya, yaitu black bonusnya motor mulai tahun 2000 sampai 2015 ya. Ini yang saya kejar terus ya, larinya kemana aja ya, ujung-ujungnya lari ke Sulawesi yang dibuat Excelso, kemudian ke Honda motor 99 ya. Kalau ditanya akhirnya kan gini toh. Honda sama Toyota itu lebih duluan mana sih? Kan lebih duluan Toyota ya. Kemudian kalau duluan Toyota, dari mana beli aset Honda itu ya. Nah setelah saya telusuri 2015 ya, saya tinggal liburan dulu motor ya. Bukan saya meninggalkan loh, saya tinggal liburan dulu untuk keluarga, sekaligus mencari dari mana caranya beli Honda motor 99 itu asetnya ya. Itu berarti kan punya tambang emas baru ah Mulyanto. Ternyata tidak ada, tambang emasnya tidak ada, bodong ya. Jadi ya itu semua dari Toyota ya. Di situ makanya ketakutan, saya telusuri, makanya dincepi Toyotanya sama dia, didudukin loh. Saya nggak pernah ngelepas Toyotanya, nyali motor nggak pernah saya lepas, cuma saya tinggal liburan aja ya. Pasti sebentar lagi sudah bertemu lagi kan, gitu doh aja ya. Kalau misalnya dipertahankan ya pasti perang, segitu doh aja. Ujungnya perang lah istilahnya gitu doh. Oke, ujungnya perang itu penjara, tinggal berani penjara apa enggak, ngono terang-terangan ya. Nah itu nanti kelihatan aja. Yang bener itu kayak Kang Emil itu bener ya, ya toh. Eril itu disayang, putra mahkota disayang. Nek di motor kan lain, putra mahkotanya dibuat pajangan di penjara ya. Ngawur itu, bukan unik ya, memang istilahnya gendeng, istilahnya ngono tok ya. Jadi semua yang di bawahnya Mulyanto ya gendeng kabeh. Makanya saya nggak mau deket-deket sama Mulyanto ya. 23 bulan 5 yang keempat, modus keempat 23 bulan 5 ya 2016, Raya Bypass kilometer 47 Mojokerto, yaitu kasusnya penjualan motor Mojokerto ke Kartikasari ya. Di situ wes gak usah ngomong konsorsiuman ya tuh, konsorsium kayak bejat aja dancuk ya tuh.
tawuran aja ngomong ya, ngomong Haryanto ya. Nek gak selingkuhan karo Mulyanto gak iso ngalahno Rois. Ngerti gak? Ya, jadi kudu ngerusak dhisik, kudu elek-elekan dhisik dhek ya toh. Jadi anak buahnya iblis dulu, iblis Mulyanto itu baru iso ngalahno Rois. Itu pun belum tentu bisa ngalahno Rois kok. Sampai sekarang lo gak iso ngalahno. Ya, kalau memang hebat coba bangun sendiri di luar Kartikasari ya. Kan gak iso. Ngempeng nang mamane ae. Kan gaya dancuk. Nomor 5 itu 2017 Profesor Supomo S1 nomor 55 Surabaya, assignment agreement ya, direkturnya katanya istri ya toh, istrinya saya. Ya nggak mungkin lah, itu lah cuman apa caranya Mulyanto supaya perusahaan saya itu lemah. Ya, nggak mungkin lah, itu diajukan Mulyanto sendiri, ngawur. Mosok sing pemimpinnya istri apa perempuan, ya pasti kalah lah sama Mulyanto, karena Mulyanto itu takut, pengecut, ngerti nggak? Kalau depan sama saya sendiri ya sama seperti yang di Holy Wing tarung gitu, gak berani dia lari, selalu yang dibenturkan nanti Polsek dibenturkan sama saya, Polres dibenturkan sama saya, orang TAP dibenturkan sama saya. Sing gelem iku diadu iku ya bodoh dhewe, ngerti gak? Kayak Hendri Tanoto iku ya. Dadi asune Mulyanto, ngerti gak? Ya toh, didu sama saya makan kan gitu dok. Lari Hendri Tanoto itu vice presidennya TAM itu ya, lari, nggak berani. Kalau berani tak jak tinju di ringnya Holy Wing sana loh. Kalau berani ya. Nomor 6 14 Maret 2018 ya, itu ada dua kejadian jam 9.00 sampai dengan 9.2959 ya di Kininang Madya Surabaya. Itu pengerusakan tangga bengkel ya, yang rusak sama Mulyanto ya. Pak Eri itu cuman dipakai tok sama Mulyanto ya. Aslinya itu motifnya itu Mulyanto, dalangnya itu Mulyanto ya. Kenapa kok gitu? Karena begitu ada pengerusakan tangga bengkel saya itu ya, saya 9.30, yang kedua ini ya 9.30 00.00 sampai dengan 9.5959 itu saya langsung ke Indrapura nomor 47 Surabaya ya. Saya tembak itu pintu kaca showroomnya yang dijaga oleh oknum Polsek Kerembangan dan oknum Marinir Karangpilang ya. Saya tembak, saya dicegat, terus habis gitu mobil saya sama Marinir itu ditendang itu, bempernya, FJ Cruisernya itu ya. Saya jalanin aja ya, nggak peduli saya. Loh, berarti kan Mulyanto itu kan sudah ancang-ancang ya toh. Nah ini loh ya toh, bukan presiden ya toh, tapi dijaga showroomnya oleh Polsek Kerembangan sama Marinir Karangpilang, yaitu orang-orang pokoknya aparat yang bersama Mulyanto itu dijadikan oknum. Ngerti nggak? Saya tidak menuduh Polsek Kerembangannya, tapi oknumnya pada saat itu. Cek aja siapa yang jadi Kapolseknya ya, sama yang berwenang di Marinir Karangpilang ya. Jadikan oknum sama Mulyanto ya. Itu iblis itu. Pokoknya gelem duit ya di anu lah, dia apa? Dijadikan oknum lah sama dia ya. Kalau memang fair, nggak ada duitnya ya, coba aja. Berarti semua masyarakat kan bisa ya toh, bisa memiliki fasilitas seperti itu ya toh. Kantornya dijaga oleh Polsek sama dijaga sama Marinir. Gak masuk akal, ngerti nggak? Gak masuk akal ya toh. Loh, kalau misalnya Mulyanto tidak salah, buat apa dijaga ya toh? Harusnya kan langsung aja ya toh, gitu toh ya. Itu saya cari terus, pokoknya tangga itu pasti saya cari dan saya pasang. Saya nggak mau yang baru, mau yang lama ya, yang dijual sama Michael itu ya toh. Pokoknya tak cari sampai ketemu, nggak mungkin lolos sama saya ya, gitu toh. Nomor 7 2019 ya, Raya Bypass kilometer 47 Mojokerto. Ini penjualan gudang ke Gofang ya. Ini Gofang juga jadi oknum juga. Nantinya pokoknya karyawan, rekanan keluarga, ini keluarga, masih keluarga ya. Pokoknya yang menyentuh hasil perjuangan saya pasti saya kejar. Gofang saya kejar. Gak peduli, pokoknya dikembalikan. Itu dok. Jancuan, ngerti nggak? Selingkuhan, ngerti nggak? Ya, jangan jadi asunya Mulyanto. Ya. Icang Gofang ini jangan sampai jadi asunya Mulyanto. Kalau udah kembali kan tanggap kayak asu, ngerti nggak? Tak parani mbak aku. Ya itu di situ, nggak main-main saya, nggak peduli. Nomor 8 4 bulan 9 tahun 2020 Profesor Supomo S1 nomor 49 Surabaya, penyerobotan penjualan rumah Iin. Ya
ini saya sudah deal-dealan sama IIN tanggal 4 September 2020 ya toh. Sudah datang kemana ke salah satu broker, loh ternyata dibatalkan ya toh. Loh, saya kejar sampai jadi, ngerti nggak? Ini Mulyanto utang 250 juta, saksinya ada semuanya, mulai dari Garnison, Polsek Gayungan saya ada ya, saksinya ini semuanya. Nomor 9, 11 bulan 2 2021, Kepala Abang Kali nomor 3 Surabaya ya. Karena nomor 8 ini Mulyanto gagal, akhirnya dia berusaha semaksimal mungkin ngunci saya di PMA Pamekasan ya. Jadi Pamekasan tuh tidak boleh jual plat L dan S. Ya saya mah nggak mau lah, ngerti nggak? Wong kerajaannya itu Surabaya, Mojokerto, Pamekasan, kok saya di Pamekasan tok lho. Pamekasan sama Sumenep sama Sampang tok. Lha iku lah idenya Diki Dancuk iku Diki Asu iku yang Diki Sulkarnain Asu iku lho, yang jadi asunya Mulyanto, ngerti nggak? Disogok, ngerti nggak? Lari habis gitu. Habis ngirim Alphard Q ya ke perusahaan saya jual tuh 1 tahun. Akhirnya laku ya. Lo dianggap kini itu kewajibannya kok main dealer, ngerti nggak? Yang dapat itu kelasnya auto 2000 itu loh, sama Agung Auto Mall itu ya toh. Lo saya berarti kalibernya main dealer, ngerti nggak? Mulyanto lik motor iku apa? Taek, ngerti nggak? Geleme sing gampang-gampang tok, sing elek-elek dikeno kita. Tas saya jual tetep, ngerti nggak? Itu Hendri Tanoto sampai nggak ngasih saya ke dealeran, tak pisu-pisu dancuk no, ngerti nggak? Kayak asu-asuan, tak asu-asu no ambil aku, ngerti nggak? Asune Mulyanto. Itu stoknya lik motor itu dikasihkan ke saya, ditobrokan ke saya supaya saya rugi, ngerti nggak? Jadi diangkat ke dealeran tapi habis gitu dibukan rugi, ngerti nggak? Enggak rela kok. Hendri Tanoto enggak menghormati, ngerti enggak? Selama ini ya 22 tahun saya melihat setiap kedeleran itu diberikan selalu hadir Jepangnya sama direkturnya. Ya, Jepang sama direkturnya, ya. Direkturnya itu itu ya nek sekarang ini mesti Tanglang, ya toh. Gitu toh. Lah Hendri Tanoto itu Talang Dancuan, ngerti enggak? Tanglang Dancuan, ngerti enggak? Tanglang ae padha gegerane diguyu karo Jepang, ngerti enggak? Goblok kok, ngerti enggak? Ya ngono mung Tanglang. Satu orang Tanglang sama satu orang Tanglang, ya toh, gegeran. Makanya surveinya itu ya, satu orang Tanglang sama satu orang Jepang. Nek didu menang orang Tanglang. 2 orang Jepang sama 2 orang Tanglang, ya. Ya, 1 orang Tanglang sama 1 orang Jepang. Nek didu menang orang Tanglang. Menang Tanglang iki, Jepangnya kalah. Tapi kalau 2 orang Tanglang sama 2 orang Jepang didu, ini tambah kuat menyatu, sing ini gegeran karo dhewe. 3 orang Jepang sama 3 orang Tanglang, sing ini gegeran karo dhewe lebih lemah, sing Jepang tambah kuat, ngerti enggak? Mangkene Tanglang gak iso njajah dunia ya ngono, ngerti enggak? Dancuan kok Hendri Tanoto itu, asune Mulyanto temenan. Ya, itu di situ toh. Ya. Jadi saya dikunci melalui Diki Sulkarnain, itu ngerti enggak? Diki Sulkarnain itu intelijennya Astra Internasional itu, ngerti nggak? Sing ditaruh sama Pak Pri di TAM itu, ngerti nggak? Mata-mata itu, ngerti nggak? Bajingan kok itu. Oke, kalau nggak percaya saya tantang di Holy Wing, ngono tok aja lho wis. Yang terakhir tanggal 10, nomor 10 ya, tanggal 1 bulan 8 2021. Nah, di Raya Ambat kilometer 10 Pamekasan, penundaan kedeleran Pamekasan. Ya karena ini dikunci, terus habis gitu dia Mulyanto nego buat sendiri selingkuhan karo Diki Sulkarnain, ngerti nggak? Karo Hendri Tanoto maneh. Pokoknya itu jadiin oknum. Semua ya orang TAM yang berhubungan dengan Mulyanto itu adalah oknum. Semua karyawan yang berhubungan dengan lik motor, ya tuh, berhubungan dengan Mulyanto, itu pasti jadi oknum koruptor. Wis oknum koruptor, ngerti nggak? Itu wis oknum koruptor wis, intinya di situ toh ya. Saya buru satu persatu koruptornya lik motor, maling-maling, ngerti nggak? Ya. Nah nanti lanjut ke berikutnya 2022 itu ada pencurian di Mojokerto. Sama, lihatin aja ya, modusnya lihatin. Mulai 2008 sampai 2021 iki. Kalau nggak ketabang Profesor Supomo Mojokerto, ya toh, kotane lho, ya toh, alamatnya ini lah mirip-mirip, deket-deket ya toh. Kotane lah Surabaya, Mojokerto, ya toh. Terakhir Pamekasan. Ya Surabaya, Mojokerto, Pamekasan. Kotane lho liatin, ya toh, gitu toh. Alamatnya ya lihat aja, Ketabang Kali nomor 3 Profesor Supomo,
Rai bypass kilometer 47, Supomo lagi, Rai bypass Profesor Supomo lagi, Ketabang Kali, Raya Ambat Pamekasan. Ini muter-muter ikut tok ya. Di situ tok ya. Maling podo. Jadi terus mari gitu, kasusnya itu nek gak pencurian, ya pencurian Fortuner putih loh ya. Gitu. Pencurian, habis gitu penjualan. Ya penjualan itu berarti diserobot terus habis gitu berhasil dijual. Kalau nggak gitu cuman penyerobotan tok, kayak penyerobotan penjualan rumah ini gagal penjualan, ngerti nggak? Itu saya ambil, ngerti nggak? Gitu tok. Terus mari gitu ngunci di Pamekasan ini, gitu tok. Pokoknya istilahnya pendoliman, kuncian pendoliman ya. Nek gak pencurian, penjualan, penyerobotan penjualan, pendoliman. Ya, itu kerjaane Mulyanto. Ya toh. Saya sudah coba, ya toh. Ujung-ujungnya ayah saya yang namanya Mulyanto itu tak coba terus karakternya. Ya, tak coba terus sampai mentok ya. Ujung-ujungnya cuman ilmunya itu toh, ilmu mafia, ngerti nggak? Jadi kroni-kroninya dia itu ya punya tim bandit itu loh, ngerti nggak? Maling-malingnya loh. Ya sih itu dijaga sama salah satu anggota Polres Surabaya, ya toh. Itu Pak Cipto, ya toh, kakaknya Benny Pramono, Serse Jatanras, ya. Itu sampai ketemu sama saya viralkan. Pokoknya nggak minggir dari Profesor Supomo, ketemu saya viralkan. Oke, itu dok. Ya, karyawannya Lik Motor, ya, yang ada di Profesor Supomo segera meninggalkan. Kalau nggak gitu ketemu, tak rusak mbak aku. Kakak kan ngomong saya tak rusak, asetnya tak rusak sama saya. Apalagi Adrian Permana itu oknum itu. Itu oknum mulai dari Bank Permata yang ngunci Ketabang saya, ngerti nggak? Sampai ketemu, pokoknya tak rusak, tak keplaki ya aku. Beres. Gitu. Mau urusan porsi silakan. Ya. Ujungnya saya coba terus. Saya ini kan enggak pernah masuk penjara tuh. Ya. Dimasukkan penjara sama Mulyanto. Beda dengan orang di penjara, ngerti enggak? Ya tuh. Itu di situ. Dimasukkan penjara, dianggap kriminal, ngerti enggak? Sama masyarakat. Mulyanto itu bajingan, ngerti enggak? Bajingan sama kriminal kan beda. Ya. Kalau kriminal itu orang yang di lapangan. Kalau bajingan itu ndak masuk penjara, tapi dia yang menggerakkan. Ya itu bajingan iblis, ngerti nggak? Ya itu Mulyanto, ngerti nggak? Saya kejar Mulyanto. Tujuannya saya bikin video ini ya, harusnya 7 menit. Ya ini jadi 18 menit. Tujuannya saya bikin video ini. Saya kepingin tahu, ya pokoknya kalau Mulyanto itu saya benturkan, ya tuh kalau dia memang sukses, saya benturkan dengan masyarakat, hukum sosial, hukum alam lah, hukum sosial lah, hukum alam sih, ya toh. Manusia kan bersosialisasi, semutnya bersosialisasi kok. Kalau ada gula pasti satu gula aja direbut rame-rame kok, digotong rame-rame kok, ya toh. Ya. Saya ingin buktikan benturkan Mulyanto ke hukum sosial, yaitu di hukum alam, ya. Sampai dia bisa masukkan saya ke penjara, berarti saya menang. Karena tidak mungkin ada seorang ayah yang masukkan anaknya ke penjara dengan memberikan pelajaran itu. Itu sudah tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, Kang Emil itu loh ya, putra mahkotanya yaitu diagung-agungkan. Iki enggak dilebokno penjara, ngerti enggak? Dianggap sampah masyarakat. Saya buktikan bahwa saya bukan sampah masyarakat, ngerti enggak? Ya, kegiatan saya itu bukan gantengnya saya, tapi kegiatan saya itu ya tidak pernah ada ya yang aktivitasnya itu secara rutin itu menunjukkan kriminalitas, gak ada. Belanja buah tok, ya toh, saya aktivitas saya itu belanja buah, ngopi, golf, belanja buah, ngopi, golf, nulis, gitu. Nggak mungkin lah. Nah kalau Mulyanto itu gak iso nulis, gak belanja buah, gak golf, ya toh. Pikirannya itu cuman ya apa punya tim bandit nyerang ngambil punya saya gitu tok. Jadi saya ini dibully sama Mulyanto, tidak boleh sukses. Jadi saya ini bukan orang sukses ya. Saya ini orang sukses tapi direbut kesuksesannya. Loh beda loh. Kalau orang tidak sukses itu berarti tidak bisa apa-apa, pelunga-pelungut tok. Kalau saya itu semua yang saya kerjakan pasti jadi. Ketabang Kali jadi. Mojokerto jadi. Indrapura jadi. Pamekasan jadi, tapi direbut. Nah, itu berarti pakai kekuatan. Selama ini saya biarkan, tapi tidak akan saya biarkan sampai hari ini. Batas terakhir. Selanjutnya saya akan langsung maju. Ya, langsung maju saya serang, kan gitu dok. Masuk penjara berarti dia kalah. Saya viralkan terus sampai ke Pak Dahlan Iskan itu sampai saya sampai kalau mau cerita iki ya terenyuh, sampai ingin meneteskan air mata ya.
bukan darah daging saya sendiri, tapi bisa membelani saya, ya toh, ngomong di media semuanya, ya toh, membongkar kasusnya Polres itu, ya toh, yang katanya dugaan penganiayaan bareng. Nggak ada. Sherman itu, ya nanti saya berikan IG-nya segala macam. Sherman itu saya tarik bajunya, dia jatuh sendiri, ngerti nggak? Kenapa? Karena dia lari, tak panggil dia lari, tak tarik bajunya, jatuh sendiri. Lukanya luka goresan, bukan luka lebam. Nanti saya tunjukkan luka lebam bagaimana. Ya tuh, saya tuh sampai dipatahkan, ya tuh, tulang iga saya, tulang hidung saya retak, ya tuh,